sudah sudah terlewat kejadiannya ya. Kejadian kronologis dari mulai penanya datang lalu terjawab, terselesaikan masalahnya sudah terlewat. Namun di sini diceritakan ulang karena menurut saya ada banyak pelajaran bagi semuanya, bagi pemuda-pemudi, bagi orang tua yang sudah berumah tangga, khususnya rumah tangga yang masih muda ya. Apakah muda usia dari pernikahannya, apakah muda dari si yang menjalani rumah tangga itu. Walaupun misalkan rumah tangga itu sudah 7 tahun dikatakan sudah mapan, tapi orangnya masih muda karena nikah muda gitu ya, itu termasuk muda lah. Jadi sebenarnya dalam hal rumah tangga pernikahan itu nggak lihat usia sebenarnya, tapi lihat kesiapan mental seperti emosional dan lain-lain. Jadi nggak bisa diukur dengan usia. Ada kisahnya, dua orang suami istri datang kepada si penjawab lah, bahasanya si penjawab. Dua orang ini suami istri ini, intinya dalam pertanyaannya itu gimana hukumnya seorang istri yang mengkudeta suaminya. Jadi dalam rumah tangga itu ada dua imam. Sebenarnya kan laki-laki atau suami itu menjadi imam ya, imam rumah tangga, artinya pemimpin yang mengayomi, yang melindungi, yang bertanggung jawab gitu ya, perat gitu. Namun bagaimana jika seorang istri mengkudeta suami, hukumnya gimana? Dan ini katanya banyak ya, menurut penuturan orang-orang yang aktif di KUA, aktif di masyarakat, di sosial gitu, itu katanya nggak sedikit yang seorang istri itu mengkudeta suaminya. Jadi dalam hal pengaturan keuangan, dalam hal dan lain-lain lah, saya tidak ingin membahas itu. Jadi gimana sih hukumnya kudeta dalam rumah tangga, ada dua imam lah atau gimana? Nah, untuk menjawab itu saya pisahkan, atau si penjawab itu pisahkan ya, pisahkan antara suami dan istri. Jadi kita buat waktu ngobrol dengan si istri itu, dan juga dengan beberapa perempuan lain lah, tidak berdua ya. Ada beberapa perempuan lain yang dipilih untuk menemani dalam diskusi itu. Nah, ketika si penjawab itu menjawab kepada si istri, jawabannya itu adalah dengan ilmu si istri. Artinya dengan ilmu si istri itu ya dikatakan bahwasanya istri itu harus taat kepada suami, dikatakan istri itu harus bisa meraih ridho suami dengan cara yang halus, yang lembut, yang cantik lah, bermain yang cantik lah. Sebenarnya kata Said Muhammad Al-Maliki, mungkin semua tahu ya, Said Muhammad Al-Maliki ulama besar yang belum lama meninggal ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun sih, puluhan tahun atau udah ya puluhan tahun lah ya, masih masih zaman kita lah, pokoknya masih zaman kita, belum lama gitu. Said Muhammad Al-Maliki yang di Mekah itu pernah bilang dalam kitabnya bahwasanya istri yang cerdas, istri yang akalnya cerdas itu bisa menundukkan suaminya dengan cara merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Nah, ini yang unik ya. Said Muhammad ini cukup bagus dalam menganalisis rumah tangga, atau ahli psikologi beliau ini. Jadi kan ada yang bilang, kata orang-orang yang bijak atau pujangga itu kan, kalau Anda sopan kami semakin segan, Anda merendahkan diri kami semakin menghormati Anda. Nah, itu cerdik sekali itu Said Muhammad Al-Maliki itu menangkap hal ini, itu dilakukan atau dipraktekkan dalam rumah tangga. Jadi kata beliau, Said Muhammad Al-Maliki, istri yang akalnya sehat, yang akalnya cerdas, yang akalnya baik, itu adalah istri yang mampu menundukkan suaminya dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Jadi dengan glosor, dengan seolah-olah kayak taklim banget, menghormati,
melayani suaminya, itu akan suami itu akan nurut, akan lunak, akan baik, akan semakin menghormati istri itu. Dan itu banyak kejadian loh ya, ada beberapa yang saya tidak bisa sebutkan, ada kejadian seperti itu. Istri semakin sopan, semakin baik, semakin merendahkan dirinya di hadapan suami, itu suami akan semakin sayang, semakin perhatian, ngajak diskusi, nggak semena-mena. Jadi itulah hebatnya Said Muhammad Al-Maliki dalam mengarang kita tentang rumah tangga ya. Mungkin kalau kita klasik dulu kan Quratul Uyun ya, yang sekarang-sekarang itu ada tentang rumah tangga itu sekarang Said Muhammad Al-Maliki itu cukup baik kalau mau dibaca oleh teman-teman semua ya. Jadi begitu kepada istrinya ya gitu, bahwasanya siapa istri yang meninggal dan meninggalnya dalam keadaan suaminya ridho, maka istri itu masuk surga, dakhalatil jannah, itu kata Nabi. Dan ridhonya suami itu penting, kamu ibadah sekuat apapun, ibadah serajin apapun, kalau suamimu gak ridho gak akan bisa selamat. Nah gitu kan, untuk istrinya kayak gitu. Udah setelah ngobrol sama istrinya kayak gitu, kemudian sesi sama suaminya di waktu yang lain, ngobrol sama suaminya, diskusi sambil ngerokok, sambil ngopi, mengatakan bahwasanya suami itu memang pemimpin, suami itu memang qawamun ala nisa, benar. Tapi artinya memimpin itu artinya bertanggung jawab, artinya jadi imam tuh bukan semena-mena kamu jadi pemimpin menguasai dia, bukan. Artinya kamu pemimpin, penanggung jawab, imam itu artinya kamu bertanggung jawab atas keselamatan dia di akhirat. Jadi ilmu satu sisi apa, ilmu dari dua sisi itu berbeda ya. Jadi kadang kadang dalam ilmu itu harus dipisahkan, ini ilmu untuk siapa. Ada ilmu untuk guru, isinya gini gini gini, tapi nggak bisa dipakai di murid. Ada ilmu untuk murid, isinya gini gini gini, nggak bisa dipakai untuk guru. Nah sama saja suami istri, ada ilmu khusus suami, ilmu khusus istri, boleh dipelajari tapi bukan diamalkan untuk campur aja gitu. Suami, ilmu suami ngamalin ilmu suami, walaupun belajar ilmu tentang istri juga si suami misalkan. Jadi gitu ya. Jadi ke suami saya, si penjawab itu bilang bahwasanya kamu itu harus menghargai istri, semulia-mulianya laki-laki itu yang sayang, yang perhatian. Ada kisahnya itu, sahabat siapa lupa lagi ya, itu mengalami kesulitan dalam penguburan lah. Saya tidak ingin ceritakan ininya lah, tidak ingin ceritakan ya, pokoknya ada mengalami kesulitan, sempit gitulah istilahnya alam kuburnya. Lalu Nabi berkata, kenapa ini sahabat ini padahal bagus. Nah kata malaikat, suami ini sering menyakiti istrinya, melalaikan istrinya, membiarkan istrinya. Nah jadi dikasih tahu tentang itu. Nah setelah balik, semuanya balik menjalani rumah tangganya, melanjuti lagi, suami istri ini tiba-tiba jadi berubah semuanya, saling berebut melayani, saling berebut melakukan kewajiban, saling tidak untuk menuntut satu sama lain, saling perhatian, saling mengerti. Jadi gitu ya, intinya pelajarannya supaya tidak panjang, ini sudah panjang banget. Intinya dari kejadian itu, jadi dalam ilmu itu harus hati-hati ya. Ada ilmu itu khusus untuk kelompok ini, khusus untuk kelompok ini. Nah itu banyak, dan untuk suami istri ya gitu dipisahkan. Karena kebanyakan orang itu nggak insaf ketika dengar ceramah tentang istri, tentang apa, dia nggak insaf. Suami juga punya kewajiban ini, padahal itu ilmu untuk dirinya. Biarkan ilmu untuk suaminya tuh ya suaminya aja, nggak usah mikirin gitu. Nah itu kan jadi akhirnya dua-duanya sama-sama insaf dan bisa baik lagi. Mungkin segitu saja, ini sudah terlalu kepanjangan. Semoga bermanfaat.